Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'da. Sadaqallahul adim. Ma'asyiral mu'minin dimanapun antum berada, syukur alhamdulillah. Kita lanjutkan diskusi kita pada kesempatan kali ini tentang bagaimana perjalanannya Imam Mahdi. Kita sudah sampai di mana satu proses tentang berbaiat kepada Imam Mahdi. Setelah proses yang cukup panjang hingga berlarinya Imam Mahdi dari Madinah menuju Makkah dengan proses kurang lebih sampai 3 kali, kita sampai kepada tahapan tentang bagaimana tata cara berbaiat kepada Imam Mahdi. Sebagian orang juga sudah berpendapat tentang berbaiat adalah hanya sebatas pengakuan atau sebatas kita meyakinin, atau mungkin lebih jauh lagi orang-orang beranggapan tentang bagaimana kita mengetahui, meyakini, bahkan mengikuti dan masuk kepada barisannya. Wallahu a'lam. Cuman lebih jauh, sebelum kita berbicara tentang bagaimana peristiwa berbaiat kepada Imam Mahdi, ini sama halnya dengan bagaimana tentang orang-orang berbaiat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena proses penyebaran agama Islam itu tidak serta-merta dari dalam proses berbaiat. Dalam artian ada kesiapan-kesiapan mental, fisik, dan finansial untuk menunjang dan menopang dari seluruh proses perjalanannya dakwah baginda Rasul Muhammad SAW. Namun pada satu waktu baginda Rasul kita terpukul kuat oleh kejadian yang luar biasa sehingga menjadi tonggak awal pula untuk berkembangnya dakwah Islam secara sempurna. Bagaimana proses itu terjadi? Dan ini menjadi salah satu bagian terpenting tentang bagaimana kita mengetahui cara berbaiat nantinya kepada Imam Mahdi, mengikuti cara berbaiat kita kepada baginda Rasul Muhammad SAW sebagaimana para sahabat sudah melaksanakannya pada waktu terdahulu. Kesempatan kali ini kita akan mencoba bagaimana sejarah proses berbaiat kepada baginda Rasul Muhammad SAW yang terjadi sebelum kita masuk kepada tahapan tentang cara berbaiat kepada Imam Mahdi. Jadi kita tahu dulu berbaiat kepada baginda Rasul, kemudian kita mengetahui pula tentang tata cara bagaimana berbaiat kepada Imam Mahdi. Ini bisa kita pelajari lebih jauh di dalam kitab Sirah Nabawiyah. Namun coba kita simpulkan dalam prosesnya kurang lebih tentang berawal dari wafatnya istri tercinta baginda Rasul Muhammad SAW, yaitu Sayyidatuna Khadijah, dengan paman tersayangnya baginda Rasul, yakni Abu Talib bin Abdul Muttalib. Dua orang yang sangat dicintai luar biasa baginda Rasul Muhammad SAW, yang menopang dalam semua kesibukan, menopang dalam semua kebutuhan, hingga akhirnya baginda Rasul bisa melewati semua rintangan dan tantangan. Dua orang ini menjadi tokoh yang luar biasa di dalam hati baginda Rasul. Tetapi Allah jemput keduanya dalam 1 tahun yang sama, mengakibatkan baginda Rasul kita terpukul secara batin sehingga beliau lama berpikir merenung apa hal-hal yang harus dilakukan. Dalam artian baginda Rasul itu berpikir tentang bukan meratapi, tetapi bagaimana baginda Rasul itu berpikir trik dan langkah selanjutnya dalam proses dakwah ini. Sementara dua orang yang luar biasa ini adalah yang menopang semua proses perjalanan. Dari wafatnya dua orang yang tercinta ini menjadi awal langkah baginda Rasul untuk memulai semuanya. Jadi ketika sudah wafat, baginda Rasul Muhammad SAW itu secara tekun mencoba membangun relasi atau membangun kekuatan di luar Makkah. Karena begini, baginda Rasul Muhammad SAW adalah orang yang luar biasa cara berpikirnya. Jadi baginda Rasul itu menetapkan sebuah pemikiran dan sampai hari ini banyak orang yang mengikuti. Jadi polanya adalah ketika baginda Rasul membangun sebuah ajaran, menjalankan sebuah perintah yang mengakibatkan ada pro dan kontra di wilayah tersebut. Jadi suka tidak suka, baginda Rasul harus melirik tetangga atau orang-orang yang berada di luar kalangan seperti di luar Mekah atau bisa dikatakan umum di Jazirah Arab
untuk menjadi salah satu penopang kekuatan baginda Rasul. Jadi tidak serta-merta baginda Rasul itu berfokus di Mekah. Gimana caranya Mekah harus begini-begini. Enggak, baginda Rasul ketika mengetahui Mekah ternyata pro kontranya luar biasa, bahkan dari kalangan saudaranya sendiri, adik-beradik segala macam yang ikut kontra terhadap baginda Rasul Muhammad SAW itu membangun kekuatan dari luar. Bagaimana proses itu terjadi? Jadi baginda Rasul itu kan setiap tahun para orang-orang di luar Arab, Jazirah Arab khususnya kan datang ke Mekah, ke Baitullah. Jadi tujuannya adalah untuk berdagang, sebagian juga untuk melaksanakan tawaf. Dan ini sudah diajarkan pada proses zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang-orang berdatangan terus setiap tahunnya. Jadi yang dilakukan oleh baginda Rasul adalah datang ke kemah-kemah para penduduk di luar Arab. Ya, maaf, di luar Mekah. Jadi datang baginda Rasul ke tempat tersebut, baginda Rasul itu mulai mengajak, menyeru, dan mengajarkan tentang bagaimana Islam yang diperintahkan kepadanya untuk disebarluaskan kepada umat manusia. Sehingga proses itu terjadi. Baginda Rasul terus melaksanakan seperti itu dari kemah ini ke kemah ini hingga terus rutin. Hingga pada akhirnya bukanlah hal yang mudah untuk menemukan orang yang mau mengikuti dengan mudah. Sampai pada satu waktu baginda Rasul Muhammad SAW di tahun 11 kenabiannya. Di tahun ke-11 tersebut baginda Rasul berkeliling nih. Orang-orang kan sedang datang ke Baitullah. Di saat itu baginda Rasul SAW masuk sebuah kemah. Kemah tersebut adalah kemah kecil dari jamaah haji yang berasal dari suku Khazraj, yaitu dari kota Yastrib. Kota Yastrib kalau kita kenal sekarang adalah sebutan untuk kota Madinah yang diganti oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Jadi suku Khazraj ini adalah orang yang berasal dari kota Madinah itu datang ke Mekah. Apa yang terjadi pada saat itu? Jadi dimulai perdiskusian kurang lebih seperti ini. Baginda Rasul SAW bertanya, siapa kalian ini? Mereka menjawab, kami beberapa orang dari suku Khazraj. Kemudian, apakah kalian adalah sekutunya orang-orang Yahudi? Mengingat bangsa Yahudi itu juga ada di wilayah Yastrib. Jadi di tersebut adalah banyak, ya kurang lebih berklan, bersuku, segala macam. Jadi ada pola-pola persekutuan untuk orang-orang yang dari luar datang ke tempat tersebut. Nah, mereka mengatakan, ya, kami adalah sekutunya dari orang-orang Yahudi. Kemudian baginda Rasul mengatakan, bolehkah aku duduk dan berbincang kepada kalian? Mereka menjawab, duduklah. Ta'al, masuk, silahkan. Hingga saat itu baginda Rasul di camp mereka melaksanakan dakwah. Baginda Rasul menjelaskan semua bagaimana ajaran dan tuntunan Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, orang-orang Yastrib ini itu pada dasarnya terbagi dengan dua kelompok. Ada yang pertama adalah suku Khazraj dan yang kedua adalah suku Aus. Nah, satu penengah di antara mereka berdua, jadi dua kelompok besar ini atau dua suku besar ini datang, yang berada di Yastrib itu tetap bergiliran datang ke Mekah. Nah, ada satu menjadi penengah yaitu orang Yahudi. Nah, orang Yahudi di Yastrib ini mengklaim bahwa mereka adalah orang yang paling pintar, orang yang paling religius. Mengapa? Sebab orang Yahudi tersebut adalah orang yang masih memegang dari kitab Taurat atau kitab yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi kitab tersebut menjadi pedoman mereka walaupun sudah banyak campur tangan manusia. Hingga proses ini adalah sering terjadi peperangan. Jadi dua suku besar yang berada di Yastrib itu yaitu suku Aus dan suku Khazraj ini seringkali bertikai, bahkan tidak sedikit yang berperang. Akibatnya apa? Orang-orang Yahudi itu banyak bergabung ke suku Aus. Nah, digabung suku Aus ini hingga peperangan segala macam, orang Yahudi pun juga banyak meninggal diakibatkan peperangan dengan suku Khazraj. Jadi setelah perperangan yang luar biasa ini, orang Yahudi itu pernah mengatakan dengan hal yang luar biasa sehingga orang Khazraj tersebut merasa tekanan batin yang luar biasa dari perkataan orang-orang Yahudi tersebut. Apa yang disampaikan oleh orang Yahudi? Dan ini menjadi pukulan awal untuk berbaiat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Jadi orang Yahudi tersebut setelah perperangan yang luar biasa dengan suku Aus dan suku Khazraj ini, Yahudi langsung mengeluarkan ultimatum yang luar biasa kepada suku Khazraj. Dia akan mengatakan seperti ini, bahwa sungguh seorang nabi pada saat ini sedang diutus. Masa kedatangannya telah tiba.
Jika Nabi itu telah datang, kami akan mengikutinya, lalu bersamanya kami akan membasmi kalian sebagaimana Allah membasmi bangsa Ad dan Iram atau bangsa Samud. Jadi orang Yahudi tersebut sudah mengetahui bahwa akan ada satu orang yang dinanti-nantikan dan satu orang yang ditunggu-tunggu. Yang ini kami akan bergabung kepadanya dan pasti kami akan memerangi kalian. Dan dia mengatakan kepada suku Khazraj. Nah, yang bertemu baginda Rasul Muhammad SAW pada saat itu adalah orang-orang dari suku Khazraj. Dan dia bertemu kepada baginda Rasul dalam malam tersebut. Mereka suku Khazraj itu ingat. Jadi apa yang dikatakan oleh suku Khazraj kepada kaum-kaumnya bahwa wahai kaumku, demi Allah kalian mengetahui bahwa ia adalah nabi yang diancam. Nah, mereka ngomong sesama mereka adalah dia ini adalah nabi yang diancam oleh orang-orang Yahudi kepada kalian. Jadi jangan sampai orang-orang Yahudi yang mendahului kalian untuk mengimaminya, meyakininya. Jadi jangan sampai orang-orang Yahudi, kita yang malam ini sudah bersamanya, jadi jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai telat untuk berbaiat kepadanya. Sebab kalau telat nanti bisa jadi perperangan habis kita. Nah, berpikiran seperti kaum Khazraj tadi, dia hingga akhirnya langsung berbaiat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Seraya dia mengatakan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, wahai Rasulullah, kami meninggalkan kaum kami di belakang kami. Tiada kaum yang mengalami permusuhan dan kebencian di antara sesama kami, melainkan hanyalah kaum-kaum kami yang berada di kota Yastrib. Semoga Allah menyatukan mereka dengan perantara Anda. Kami akan kembali kepada mereka. Jadi mereka mengatakan bahwa setelah dia berbaiat kepada baginda Rasul Muhammad SAW di tahun 11 kenabiannya baginda Rasul, mereka mengatakan kami akan kembali. Kan kami sudah datang ke Arab, ke Mekah. Kami akan kembali ke kota Yastrib. Nah, kami kembali kepada mereka. Kami akan mengajak mereka kepada urusan Anda. Dan kami menawarkan kepada mereka agama yang telah kami terima dari Anda. Jika Allah menyatukan mereka, maka tidak akan ada orang yang lebih mulia daripada Anda. Janjinya orang-orang dari suku Khazraj ini kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Ya Rasulullah, kami ini mau pulang. Jadi ada orang-orang di belakang kami. Kami akan menyampaikan apa yang sudah kami terima dari Anda kepada mereka. Sungguh kami itu dalam keadaan perpecah belahan yang luar biasa. Sehingga menurut sejarawan, orang-orang ini hanyalah berjumlah 6 orang dari suku Khazraj, yaitu bernama As'ad bin Zurara, ada Auf bin Haris dari Bani Najjar, ada Rafi' bin Malik, ada bin Ajlan dari Bani Zuraik, ada Qutbah bin Amir, kemudian ada Uqbah bin Amir pula dari Bani Haram bin Ka'ab, dan yang terakhir adalah Jabir bin Abdullah dari Bani Ubaid bin Gham. Jadi 6 orang ini menjadi cikal bakal tentang pengakuan pertama dari orang Yastrib atau orang Madinah yang mengakui tentang baginda Rasul Muhammad SAW adalah orang yang benar-benar diutus, adalah orang yang disebutkan di dalam kitabnya Taurat, ya, seperti mana orang-orang Yahudi menunggu mereka. Jadi 6 orang ini menjadi orang pertama yang mengetahui tersebut dan sudah berbaiat kepada baginda Rasul, pulang ke Yastrib dan menyampaikan cerita itu kepada suku-suku yang berada di sana, terutama suku yang paling besar yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Jadi mereka pulang sampai di Yastrib, mereka langsung menyampaikan, kami sudah menemui orang yang dinanti-nantikan, yaitu baginda Rasul Muhammad SAW kepada suku Aus dan suku Khazraj. Jadi walaupun perpecahan, mereka sampaikan nih bagaimana tentang kemuliaan orang ini. Sudah disampaikan begitu panjang sehingga bisa dikatakan tidak ada satu orang pun dari setiap suku yang tidak mengetahui peristiwa sudah ada atau kedatangannya baginda Rasul Muhammad SAW. Ini dalam kitab Sirah Nabawiyah bisa kita pelajari lebih lanjut. Jadi tahun ke-11 itu adalah proses awal 6 orang yang menjadi cikal bakal tentang yang sudah berbaiat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Kemudian datang di tahun ke-12 kenabian baginda Rasul, yang baginda Rasul saat itu masih berada di Mekah. Orang-orang Yastrib datang lagi kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Sebagian itu benar-benar untuk mengetahui dan melihat
mana orang yang dinanti-nantikan tersebut. Jadi pada datang yang kedua ini datang 12 orang. 5 orang yang pertama dan ditambah dengan 7 orang baru. 5 orang baru ini yang 5 dari suku Hujrat dan yang 2 terakhir berasal dari suku Aus. Jadi mereka ini sudah mulai baik lah. Jadi nggak begitu sensitif di antara mereka lagi masalah kesukuan segala macam. Jadi mereka dari suku Aus ini datang juga. Jadi kurang lebih 10 orang dari suku Hujrat, 5 orang lama, 5 orang baru, dan 2-nya dari suku Aus, dan datang ingin menemui baginda Rasul Muhammad SAW. Di mana peristiwa itu? Yang berada di kota Mekah, yakni di wilayah Mina, sebagaimana disebutkan ini adalah Bai'at Aqabah yang pertama, atau disebut juga dengan Bai'at Nisa karena isinya sama dengan persis pada bai'at kepada kaum wanita muhajirah sebagaimana yang ditulis di dalam Al-Qur'an surah Al-Mumtahanah ayat 10. Dan salah satu saksi hidup Bai'at pertama ini adalah Ubadah bin Samit, dan dia mencatatkan bahwa kemarilah, baginda Rasul Muhammad SAW itu sudah menjelaskan pada saat bai'at tersebut, dia mengatakan bahwa hendaklah kalian membai'atku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, dan tidak membunuh anak-anak kalian, tidak mengada-ngadakan kebohongan dengan tangan dan kaki kalian, dan tidak bermaksiat kepadaku saat aku perintahkan kepada perbuatan yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian menepati perjanjian ini, maka pahalanya berada di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa kalian yang melanggar salah satu dosa tersebut, lalu ditegakkan hukuman atasnya, maka hukuman tersebut sebagai penghapus dosa. Adapun barang siapa di antara kalian melanggar salah satu dosa tersebut, kemudian Allah menutupi aibnya, dalam artian tidak ketahuan atas perbuatan dosa tersebut, maka Allah lah yang menjadi kuasa atas permasalahan tersebut, apakah Allah akan menghukumnya atau Allah mengampuninya. Maka kami pun membaiat kepada baginda Rasul Muhammad SAW tersebut di dalam hadis riwayat Bukhari, kitab Manaqib Al-Ansar nomor 3892, dan di dalam Muslim di dalam kitabnya Al-Hudud pada nomor 1709 dengan lafal yang sama seperti Imam Bukhari tersebut. Peristiwa bai'at yang pertama ini adalah merupakan fase yang sangat penting bagi dakwahnya baginda Rasul Muhammad SAW. Setelah datang peristiwa yang pertama yaitu 6 orang, kemudian datang ke 12 orang tersebut, jadi baginda Rasul Muhammad SAW itu sudah lebih menjelaskan lebih detail lagi, dan orang tersebut kemudian pulang ke kota Yathrib. Namun dari 12 yang berbaiat kepada baginda Rasul tersebut adalah 7 orang baru. Baginda Rasul itu sudah mengirim dari Mekah, Rasul kirim utusan ke kota Yathrib. Tujuannya apa? Untuk mengajarkan orang-orang di sana tentang tata cara membaca Al-Quran, tentang tata cara bagaimana berkehidupan layaknya orang-orang Islam, tentang bagaimana pendapat dan pandangan Islam dalam menaungi kehidupan ini. Baginda Rasul siapa kirim orang-orang tersebut? Adalah yang dikirimnya hanya satu, yaitu Mus'ab bin Umair, dan menetap di rumahnya As'ad bin Zurarah, dan dia mengajarkan Islam secara utuh, dan dia disebut dengan Muqri di kota Yathrib. Jadi dia sebagai tokoh dan guru besar yang dikirim oleh baginda Rasul Muhammad SAW dan menjadi imamnya orang-orang Yathrib atau orang Madinah. Karena pada saat itu, walaupun orang-orang ini sudah beriman, orang-orang Yathrib sudah beriman kepada baginda Rasul, mereka itu tidak mau kalau suku Aus diimami oleh orang Hajraj. Orang Hajraj juga nggak mau diimami oleh suku Aus. Sehingga suka tidak suka mereka kalau mau berimam sholat berjamaah, tetaplah imamnya pada saat itu adalah Mus'ab bin Umair. Jadi walaupun sudah masuk kepada fase keislaman, namun tetap ada ya prakara hati yang belum selesai lah dalam iri dengki dan dalam menjalani kehidupan ini. Jadi tetap ada kesukuan bahasanya disebut. Namun yang ditugaskan untuk menjadi imam dan seluruh pengajar adalah Mus'ab, dan pada akhirnya sudah banyak orang kota Yathrib yang mengikuti dari dakwah baginda Rasul Muhammad SAW, alias langsung berbaiat kepada baginda Rasul, sementara mereka belum bertemu kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Jadi mereka beriman tapi di kota Yathrib. Mereka belum mampu untuk melaksanakan perjalanan ke kota Mekah. Nah, bagaimana nanti di Imam Mahdi? Nanti kita selesaikan pembahasan ini lebih jauh. Jadi setelah mereka beriman, jadi mereka meyakini walaupun tidak bertemu. Nah, dan ini menjadi catatan pada tahun ke-13-nya.
Tahun ke-11 itu baginda Rasul sudah memiliki 6 orang dari kota Yathrib. Tahun ke-12 kenabian baginda Rasul sudah memiliki 12 orang. Dan ke tahun ke-13 datanglah 73 orang pria dan 2 orang wanita datang ke kota Mekah untuk bertemu baginda Rasul Muhammad SAW dan ingin berbaiat langsung dan bertemu baginda Rasul. Walaupun sebenarnya mereka ini sudah beriman, sudah dalam keadaan Islam, tetapi mereka masih menyembunyikan keimanan mereka karena ingin mengetahui yang mana sih orang sebenarnya, mana sih baginda Rasul Muhammad SAW tersebut. Jadi hingga pada tahun ke-13 kenabian tersebut, orang 75 datang menemui baginda Rasul Muhammad SAW. Jadi ketemu baginda Rasul pada malam hari, mereka langsung bertanya kepada baginda Rasul, dan baginda Rasul menjelaskan bagaimana proses tentang berbaiat langsung. Di sini dinukilkan di dalam sebuah hadis bahwa baginda Rasul Muhammad SAW bersabda, "Ubayyi'ukum ala an tamna'uni mimma tamna'una minhu nisa'akum wa abna'akum." Aku membaiat kalian agar kalian membelaku sebagaimana kalian membela istri-istri dan anak-anak kalian. Salah seorang tokoh Yathrib pada saat itu, Bara' bin Marur, tanpa berpikir panjang segera memegang tangan baginda Rasul SAW dan menyatakan, "Na'am, walladzi ba'atsaka bil haqq lanamna'annaka mimma namna'u minhu uzurana pabayi'na ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panahnu ahlul hurub wa ahlul halqi warithnaha kabiran an kabir." Ya, demi Allah yang mengutus Anda dengan kebenaran, kami benar-benar akan melindungi Anda sebagaimana kami melindungi istri-istri kami. Maka baiatlah kami, wahai Rasulullah SAW, karena sesungguhnya kami adalah orang-orang yang telah kenyang dengan pengalaman perang dan ahli mempergunakan senjata. Kami telah mewarisi keahlian tersebut secara turun-temurun. Jadi mereka ini bisa dikatakan, kami sudah bosan dengan perperangan yang tidak ada akhir, sementara hidup kami tidak menentu jalannya. Nah, kami betul-betul berbaiat kepadamu, wahai baginda Rasul, dan kami ingin mengikuti secara utuh atau secara kafah dalam ajaran yang engkau bawa ini. Kemudian tokoh Yathrib lainnya itu agak sedikit bingung dan bimbang. Jadi dia bertanya, yaitu seorang Abul Haytham bin Tayyihan dari Bani Abdul Ashhal mengajukan pertanyaan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Jadi kan mereka sudah berasal dari faktor kesukuan. Sebagian sudah langsung berpendapat, tapi ada satu orang yang ingin menanya kepada baginda Rasul. Keraguannya dalam artian adalah hal-hal yang lebih ke arah pribadi atau emosionalnya. Apa pertanyaannya kepada baginda Rasul pada saat waktu berbaiat malam tersebut? Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, inna bainana wa bainar rijal hibalan wa inna qati'uha, ya'nil al-uhuda, fahal asaita in nahnu fa'alna zalika thumma azharakallahu an tarji'a ila qaumika wa tada'ana." Wahai Rasulullah, sesungguhnya di antara kami dan mereka atau orang-orang Yahudi yang berada di Yathrib itu ada ikatan persekutuan. Kami memutuskan ikatan tersebut sejak kami memeluk Islam atau berbaiat kepada Anda. Jika kami melakukan hal itu lalu Allah memenangkan Anda, apakah Anda kembali kepada kaum Anda atau suku Quraisy yang berada di Mekah dan Anda meninggalkan kami? Jadi lebih ke arah, ya Rasulullah, kami ini takut. Kami kan berbaiat kepada engkau. Jadi kami ini kan sebagian punya sekutu. Nah, sekutu kami itu sudah kami tinggalkan, alias kami betul-betul utuh dan kafah kepadamu. Namun jika pada satu waktu Allah memenangkanmu, apakah kami ini ditinggalkan ya Rasulullah, sehingga engkau kembali kepada suku asalmu, yakni suku Quraisy, dan melupakan kami? Nah, baginda Rasul ditanya seperti itu, alias lebih kepada emosional pribadi tentang kesukuan yang berada pada saat itu. Baginda Rasul SAW tersenyum dan dia menjawab pertanyaan dari Abul Haytham tersebut, dan dia mengatakan dengan jelas, "Bal ad-damat dama wal hadma al hadma ana minkum wa antum minni uharibu man harabtum wa usalimu man salamtum."
Tidak, justru darah kalian yang tertumpah akan dibela dengan darah kami, dan kehormatan kalian akan dibela dengan kehormatan kami. Aku adalah bagian dari kalian dan kalian adalah bagian dari diriku. Aku akan berperang di pihak yang memerangi kalian, dan aku akan berdamai dengan pihak yang berdamai dengan kalian. Kemudian baginda Rasul SAW juga menjelaskan, akhriju ilayya minkum snai asyara naqiban yakununa 'alal qaumihim. Pilihlah untukku dari rombongan kalian 12 orang wakil yang akan menjadi pemimpin-pemimpin kaum mereka. Hadis ini riwayat Ahmad nomor 15798 dari Ka'ab bin Malik. Syekh Syu'aib Arnaud berkata bahwa hadis ini kuat dan sanad hadis ini adalah hasan. Jadi baginda Rasul menegaskan, kalian jangan khawatir setelah kalian berputus dengan persekutuan kalian dengan orang-orang Yahudi dan kalian mengakui dan betul-betul berbaiat kepadaku, maka aku adalah bagian dari kalian. Kami siap berperang dengan orang yang memerangi kalian, dan kami akan berdamai dengan orang-orang yang berdamai kepada kalian. Sehingga apa? Legalah hati-hati orang dari orang-orang Yathrib yang datang menemui baginda Rasul Muhammad SAW yang berjumlah 75 orang tersebut. Kemudian setelah proses panjang ini, mereka kan sudah lega, sudah berbincang kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Jadi mereka sudah mengetahui dan mendalami Islam pada malam itu, dan sudah berbaiat kepada baginda Rasul dan melepaskan emosionalnya tentang bagaimana kekhawatiran tentang persekutuan. Jadi sama halnya dengan akhir zaman tentang kita berbicara persekutuan. Ketika kita meninggalkan persekutuan dan kita bergabung kepada salah satu kelompok, dan ini bagaimana kelompok ini, apakah benar-benar utuh membela atau tidak? Salah satu tokoh termuda pada saat itu, yaitu dari jumlah 75 orang tersebut, yang bernama As'ad bin Zurarah, yaitu tempat tinggalnya dari pengajar yang datang di kota Yathrib tadi, yaitu Mus'ab yang diutus baginda Rasul di rumah As'ad. Nah, di As'ad ini kan datang orang yang paling muda pada saat itu, segera angkat bicara. Jadi As'ad ini berbicara adalah bukan tentang menanyai baginda Rasul. Jadi dia lebih ke arah menguji kesiapan para kaumnya, para orang-orang yang berada di sekitaran tersebut tentang bagaimana keimanan dan keyakinannya dalam berbaiat kepada baginda Rasul. Apakah setengah-setengah ataukah sekedarnya? Dan ini diriwayatkan bahwa dia berkata, Ruwaidan ya ahla Yathrib fa inna lam nadrib akbadal ibli illa wa nahnu na'lamu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna ikhrajahul yaum mufaraqatul Arab kafah wa qaslu khiyarikum wa anna ta'addukumus suyuf fa imma antum qaumun tasbiruna ala zalik wa ajrukum ala Allahi wa imma antum qaumun takhafuna min anfusikum jabinah fabayyinu dzalika fahuwa uzrun lakum indallah. Tunggu sebentar wahai penduduk-penduduk Yathrib. Jadi dia nih angkat bicara, langsung stand up, dia langsung angkat ngomong bahwa kamu tunggu sebentar. Sungguh kita ini memacu tali kekang unta kita. Jadi dari kota Yathrib ke Mekah itu mereka mengatakan kita ini memacu tali unta kita, alias kita melaksanakan perjalanan yang jauh ke kota Mekah tersebut. Dan kita mengetahui sepenuhnya bahwa beliau adalah baginda Rasul Muhammad SAW itu. Kalau kita mengeluarkan dari kota Mekah pada hari ini, jadi kan orang ini sudah bersemangat tentang bagaimana berbaiat kepada baginda Rasul dan betul-betul menantilah selama ini. Mereka sudah bersemangat. Jadi ditanya, jadi Pak, kalau kita keluarkan pada hari ini, maka bisa jadi kita akan bermusuhan dengan seluruh bangsa Arab. Bisa jadi pada anggota terbaik suku-suku kalian itu akan terbunuh. Dan kalian akan dibacok dengan pedang oleh bangsa Arab. Maka ada dua pilihan. Kalian bersabar atas semua resiko tersebut dan kalian akan mendapatkan pahala dari sisi Allah, atau kalian mengkhawatirkan keselamatan nyawa kalian karena besarnya kepengecutan kalian ini. Maka terangkanlah hal itu jika kalian memilihnya, karena hal itu akan menjadi uzur bagi kalian di sisi Allah. Jadi kalian ini nggak usah terlalu banyak cerita. Nah, As'ad itu kurang lebih bahasanya seperti itu. Kalian ini kalau mau bawa baginda Rasul Muhammad SAW itu ke kota Yathrib, resikonya kalian perang. Kalian nggak tanggung dengan suku Quraisy. Suku Arab adalah orang yang benar-benar ditunggu oleh semuanya. Jika kalian mencoba membawa tanpa ada izin, tanpa ada segala macamnya, berani kalian?
Yakin kalian? Siap nyawa kalian untuk dibunuh? As'ad itu lebih menekankan tentang yakin nggak diri kalian untuk menjaga baginda Rasul Muhammad SAW dengan harapan harta, nyawa kalian semuanya dikorbankan habis-habisan kepada baginda Rasul. Dan pada saat itu pula penduduk muslim Yathrib tanpa ragu-ragu berdiri dan berkata langsung kepada kawannya dari orang yang termuda tersebut, "Amit anna ya As'ad, fawallahi la nada'u hazihil bai'ah abadan wala naslubuha abadan." Jangan menghalangi kami wahai As'ad, demi Allah selamanya kami tidak akan meninggalkan baiat ini dan selamanya kami tidak akan mencabutnya kembali. Lalu kaum muslimin Yathrib pada saat itu secara bergiliran selesai dan membaiat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 14.456 dan 14.653. Syekh Syu'aib juga berkata bahwa sanadnya sahih menurut syaratnya Muslim. Dan di dalam kitab Sirah An-Nabawiyah pada bab 2 halaman 89 sampai 92. Ini menjadi dasar pedoman awal untuk bagaimana berbaiat kepada Imam Mahdi. Kita sudah mengetahui sejarah yang cukup panjang tentang bagaimana berbaiat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Tentang part ini saya jelaskan, proses berbaiat itu tidak mudah. Tidak serta-merta kita langsung mengetahui dan itu benar orangnya. Tetap ada keilmuan-keilmuan yang mendasar, dan pada saat itu orang-orang Yathrib sudah diancam dengan keilmuan mendasar dari orang Yahudi, yakni seorang nabi yang ditunggu-tunggu. Sehingga mereka benar-benar langsung berbaiat dan menjiwakan itu, sehingga seluruh nyawa dan hartanya siap dikorbankan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Sama halnya, baginda Rasul sudah menjelaskan bahwa pada akhir zaman nanti ada satu orang yang kita harus berbaiat kepadanya. Siapa dia? Yaitu Imam Mahdi. Nah, pada ini ada kesesuaian. Berarti apa? Tentang berbaiat kepada baginda Rasul, kita juga berbaiat kepada Imam Mahdi. Berbaiat kepada Imam Mahdi, bagaimana nanti prosesnya? Kita lanjutkan di part 2. Semoga Allah selalu memberikan kita hidayah dan menjadikan proses berbaiat kita Imam Mahdi. Nanti kita jelaskan bagaimana tata cara sebenarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga pembelajaran ini menjadikan ilmu kepada kita, kepada manusia. Saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.